Hari ini saya akan membawakan sejarah perkembangan agama Buddha. Ini penuh dengan apa ya, agak sedikit konflik saya waktu cari materinya, ya. Karena waktu saya telusuri banyak 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 yang bahas-bahas mengenai yang sudah sekarang, ya, dari Sukong dan sekarang. Saya pikir, oh ya sudah, kalau begitu saya coba cari yang agak ke belakang-belakang. Waktu dicek juga ada banyak, tapi ada banyak yang bisa melengkapi, dan saya sudah juga mencari dari skripsi, ya, anak IAIN yang membahas itu dan sebagainya. Jadi saya ambil dari berbagai sumber, ya. Ada yang nggak hobi sejarah, nggak, karena saya sejarahnya nanti ngambilnya banyak yang dari zaman-zaman dulu 400 Masehi yang lalu gitu, ya, biar agak sedikit buka wawasan kan. Nah, sudah lama banget nih kita nggak belajar sejarah, ya. Kayaknya sebagian, kalau yang seumuran saya, belajar sejarahnya getol, ya, waktu sekolah, ya. Nah, kalau yang Gen Z ini mungkin agak beda-beda dikit lah, ya. Oke, anyway, ini biar variasi juga kan, ya. Jadi tidak selalu yang kekinian, ini juga kita, karena dasarnya kenapa kita bisa sekarang. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita belajar dengan sejarah, kita pasti akan melihat bukti. Ya, jadi kita nggak bisa ngomong, oh, agama Buddha tuh udah lama banget, ya. Bahkan mungkin sebelum Masehi, waduh, buktinya apa gitu loh, ya. Mungkin seperti itu, tapi kita harus ngomongnya berdasarkan fakta, ya. Nah, yang ada di Indonesia itu mulai pada 400 Masehi. Sekarang 2025, belum 400, lama, ya. Jadi ketemunya di Kutai, Kalimantan, ya. Nah, ini ada 7 peninggalan, ya, 7 peninggalan, ya. Seperti kita ketahui, kerajaan Kutai ini luar biasa nih. Nah, ini mungkin agak nyaring, ya. Oh, enggak juga, ya, sama. Oke, kerajaan Kutai ini kerajaan yang terkenal, ya, kalau kita dulu belajar sejarah, ya. Terdapat ada beberapa peninggalan, ya, yang kita sebut sebagai prasasti. Kalau dulu kan buku belum ada, ya. Terus bentuk-bentuk yang sekarang kita punya tuh boro-boro email, e-book belum banget, ya. Nah, yang ada itu di atas batu yang tidak hancur, ya. Jadi tertulis di atas batu, ya. Kita sebut sebagai prasasti. Ya, ada sekitar 7 prasasti sebenarnya yang ditemukan di tempat yang terpisah di Kalimantan, ya, dan dikumpulkan di museum. Yang gambar di atas ini sudah di museum, ya. Jadi ketemunya di tempat berbeda, ya. Nah, salah satu yang paling paling apa ya, yang paling lengkap catatannya itu adalah ini, ya, prasasti yang ada di apa, yang tertulis mengenai uh, apa ya, sedikit paparan, ya, mengenai keterangan apa ya, peradaban kerajaan Kutai, ya. Kudungga itu adalah raja pertama dari Kutai, ya. Dia adalah pelopor, ya, uh, yang membangun kerajaan Kutai. Nah, dari prasasti ini, ya, dinyatakan bahwa ini adalah cicitnya Kudungga, cicitnya, ya, cicitnya Kudungga, ya. Jadi Kudungga ini punya anak namanya Aswawarman, ya. Di bawahnya lagi itu adalah cucu yang membuat prasasti ini, ya. Nah, di prasasti ini dinyatakan bahwa pada saat itu, ya, peradaban kerajaan, kehidupan kerajaan itu sangat sangat baik gitu, ya, sehingga, ya, diadakan yang namanya kenduri. Kenduri itu apa? Pesta, pesta besar, ya, pesta besar. Kalau kita bilang untuk keselamatan dan sebagainya, ya. Nah, dibuatlah tugu ini, ya, tugu ini, ya. Nah, di
prasasti yang yang mendukung itu juga menceritakan masa kejayaan dari kerajaan Kutai ini terdapat di masa di mana agama Buddha itu berkembang. Ya, jadi ini prasasti utamanya yang besar itu, ya. Kemudian ditunjang oleh beberapa prasasti yang sana baru menjelaskan bahwa ini peradaban yang paling tinggi itu pada saat agama Buddhanya berkembang. Ya, seperti kita ketahui agama Hindu itu lebih dahulu ya daripada Buddha ya. Nah itu, yaitu prasasti yang pertama. Terus yang kedua, masih di era 400 Masehi, ya, di daerah Kombeng, ya, di dalam gua gunung itu juga ditemukan adanya arca. Nah, tapi arcanya Brahmanis dan Buddhis, jadi peralihan antara Hindu dengan Buddha, gitu, ya, di sana. Ya. Itu bentuk guanya. Saya nggak ketemu rupa arcanya, ya. Tapi saya yakin itu bentuknya lebih kurang sama seperti di Borobudur. Ya, cuma dikhawatirkan itu nanti yang begini ini kan tempatnya, ya. Cuma arcanya itu udah pindah semua kan, pindah ke museum dan sebagainya, ya. Oke. Kalau kita kilas balik lagi ke uh, apa ya di ajaran Buddha itu umumnya yang masuk ke gua-gua itu para pertapa, benar ya? Ya, para pertapa, para biku ya. Jadi wajar juga kalau ketemu arcanya di dalam gua gitu. Ya. Ini 400 Masehi. Terus ya, ini juga ditemukan prasasti dari Raja Purnawarman di Bogor. Nah, ini 50 tahun kemudian ya. 50 tahun ya. Raja Purnawarman ini kalau ngomongin hobi-hobi ya, banyak sekali prasasti dia dan rata-rata ada cap kaki. Ya itu yang lebih jelas cap kakinya. Ya. Jadi dia ada sekitar 7 atau 8 prasasti besar-besar ya dan ada cap kaki dia. Saya cuma kebayang kok kaki bisa dicapkan ke batu, apa dia punya keahlian atau kekuatan gitu ya. Bisa nginjek, gus masuk gitu ya. Atau ditata gitu ya. Nggak ngerti juga. Jadi ada cap kaki dia, ada juga cap kaki dari gajahnya. Nah, ini pasti kan tunggangan utama dia kan, cap kaki dari gajahnya. Nah, di prasasti ini juga menjelaskan mengenai keadaan pada saat itu. Sama seperti tadi ya, jadi ada kegiatan besar apa, diceritakanlah di sana. Nah, di dalam cerita itu juga menceritakan bahwa dia dalam periode Hindu atau Buddha. Ya, nah di Purnawarman ini menceritakan juga bahwa masa kejayaan dia itu di dalam masa berkembangnya agama Buddha. Ya, nah huruf yang dia pakai itu huruf Palawa ya, bahasanya Sanskerta. Ya, tuh. Hobi nggak lihat batu-batuan? Karena itu salah satu ya yang bisa apa ya bertahan kan ratusan tahun malah ribuan tahun kan batu itulah gitu. Ya. Nah ini ada seorang biku namanya Pasien, ya, dia melakukan perjalanan dari Sri Lanka, tujuannya sebenarnya mau ke Cina, gitu loh. Tapi di tengah jalan ada masalah lah ya, karena kan dulu kan naik kapal ya, angin lah, apalah, menyebabkan dia tertahan untuk tinggal di yang disebut Yepoti. Yepoti. Nah, Yepoti ini ditanda tanyain ya, Yepoti ini apa gitu loh. Ya, Yepotinya apa? Coba kita lihat. Ya. Pada saat kita lihat di peta, ya, lihat ya. Jadi dia dari Sri Lanka, dari India yang sebelah sini, sebenarnya tujuannya mau muter, ya, muter menuju ke Cina sebelah sana, ya. Nah, ternyata, ya, mandeknya di bawah yang dia sebut sebagai Yepoti. Lalu di bawah itu apa ya? Pulau apa? Sumatera kan? Ya enggak? Ya, Yepoti.
Ya. Jadi yang namanya Sumatera itu belum ada zaman dulu, ya dia pakai Yepoti gitu. Ya. Nah, Fashion ini umurnya, lahirnya atau hidupnya 337 sampai 422 Masehi. Dan Fashion ini orang yang hobi mencatat. Ya, jadi waktu ditemukan itu catatan beliau itu menyatakan bahwa dia pernah melakukan perjalanan mau ke Cina tapi dia mampir dulu di Yepoti, yang dia sebutkan Yepoti. Ya. Oke. Nah, apakah yang dia lakukan di Yepoti itu tidak terlalu jelas di catatannya, tapi kita akan ketemu di sini, ya. Pada waktu masuk kita ke sejarah di Kerajaan Sriwijaya, ya. Ada seorang pengelana yang namanya Ising. Nah, Ising ini lebih jelas lagi menjelaskan, ya. Jadi dia melakukan jalur perjalanan lebih kurang sama, ya. Tapi Ising ini dari Cina, ya. Dari Cina dia sebenarnya mau menuju ke India, ya, karena mau belajar agama Buddha, ya. Nah, dari India ternyata, ya, sebenarnya ajaran Buddha tuh waktu itu lagi berkembang-kembangnya itu di Silifose, ya, Silifose, ya. Kalau kita lihat di petanya itu di situ yang di bawah, ya. Persisnya apa? Ya, ternyata kerajaan Sriwijaya itu luasnya luar biasa. Coba lihat, ya. Dari ujung Sumatera turun sampai ke Pulau Jawa, malah sampai ke Madura, garis merah itu, ya. Naik lagi ke atas itu ada Malaysia, benar nggak? Singapura, Malaysia di situ. Itu wilayahnya Sumatera, Sriwijaya, ya. Wilayahnya Sriwijaya, ya. Nah, setelah perjalanan itu dia melihat, ya, ternyata dia harus mampirnya ke Sriwijaya Silifose, karena disitulah berkembang ajaran Buddha yang luar biasa di sana. Akhirnya Ising ini menetap sekitar 1 sampai 2 tahun di Sriwijaya. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia belajar bahasa Sanskerta di sana. Ya. Jadi orang Cina stop di sana belajar bahasa Sanskerta. Ya. Nah, selama 2 tahun dia belajar itu, ya, dia mendapatkan ini hal yang luar biasa katanya. Dia balik lagi ke Cina untuk mencari asisten. Ya, jadi dipertanyakan, ya, orang Silifose kurang berarti, ya. Ternyata bukan, ya. Jadi Ising ini pulang lagi ke Cina, cari asisten dia untuk dia bawa balik lagi ke Silifose. Ya, ternyata, ya, Ising ini punya cita-cita apa? Menerjemahkan, ya, yang bahasa Sanskerta tadi ke bahasa Cina. Ya, nah yang ini yang dipertanyakan apa? Sepertinya itu adalah Tripitaka yang dia terjemahkan. Ya, jadi dia udah belajar Sanskrit, tinggal dia ngajarin kan asistennya kan. Terus menerjemahkan Tripitaka ini kan banyak ke dalam bahasa Cina. Makanya Tripitaka bahasa Cina ada nggak? Ada, di wihara kita aja ada. Ya, jadi di dalam masalah sebelah kanan belakang ada satu lemari kayu, itu adalah Tripitaka tertulis dalam bahasa Cina. Ya. Nah, itu salah satu hasil upaya dari Ising ini. Ya. Jadi dia lakukan apa? Menerjemahkan itu dengan asisten dia gak butuh waktu 4 sampai 5 tahun. Waduh. Ya, luar biasa. Karena menerjemahkan kitab itu tidak mudah, benar nggak? Ya. Salah sedikit orang jadi salah pemikiran dong. Ya kan? Jadi benar-benar diresapin maksudnya apa, baru bisa diterjemahkan dengan kata yang tepat. Ya, jangankan bahasa Sanskerta, kita terjemahkan bahasa Inggris aja ke Indonesia kadang enggak juga, ya. Sebenarnya artinya sama, tapi begitu itu masuk di kondisi yang beda dia gitu, ya. Jadi wajarlah kalau 4 sampai 5 tahun. Itu karena dia fokus. Coba kayak kita yang nggak fokus, bisa puluhan tahun nggak selesai-selesai, benar nggak? Baru duduk sebentar, dipanggil ke sana, baru duduk sebentar, harus ke sana, kan gitu kan? Jadi dia berdua dengan asisten ini memang benar-benar fokus.
ya menghabiskan waktunya untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa Cina. Ya, oke. Nah ini di yang di bagian kiri sebelah ini adalah di museum ya. Saya dapatkan fotonya di museum, menceritakan mengenai sejarah Ising, terus ada gambar bikunya pada zaman itu. Ini masih ya, jadi budaya jubah segala macam yang kita lihat para biku yang ada itu adalah budaya yang memang dari Buddha Gautama ya, yang sebelah apa kanan ya terbuka ya. Oke. Nah, dari catatan-catatan yang ada, saya ringkas seperti ini, bahwa sebenarnya Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya waktu itu adalah rumah para sarjana Buddha, ya, rumah dari para sarjana Buddha. Jadi dari berbagai tempat itu datangnya ke Sriwijaya, ya, untuk belajar, untuk apa itu belajar, ya. Terus Sriwijaya juga adalah pusat pembelajaran, ya, pusat pembelajaran, ya. Rumah sama pusat pembelajaran beda nggak? Ya, rumah para sarjana. Kalau dalam bahasa Inggris house sama home ya. Kalau house itu fisiknya kan, kalau home itu ada feelingnya, ya, merasa damai, merasa tenang, kita tinggal di rumah itu home, ya. Nah yang pertama itu feelingnya, home-nya untuk sarjana Buddha itu di Sriwijaya, ya, nyamannya merasanya di sana, ya. Sedangkan pusat pembelajaran itu adalah house-nya, ya, jadi tempat belajarnya itu juga di Sriwijaya. Nah, ini yang tadi saya sudah ini bahwa Ising itu 6 bulan dia belajar bahasa Sanskrit, terus nyalin, ya, nyalin teks Buddha itu 1 sampai 2 tahun, tapi itu dari bahasa Sanskrit, ya. Dia berangkat ke India, kemudian dia menetap lagi. Ini setelah dia mencari asisten tadi, ya, menyalin dan menerjemahkan dari bahasa Sanskrit ke bahasa Cina. Ya. Jadi Ising ini luar biasa ya. Orang yang kepikir untuk masa depan gitu ya. Kenapa? Kalau itu tidak diterjemahkan, punah nggak? Punah. Kenapa? Bahasa Sanskrit aja sudah langka kan? Ya. Kalau bahasa Cina masih nggak? Masih sampai sekarang. Ya nggak? Ya paling tulisan yang apa yang rumit itu sama yang sederhana. Ya tapi masih sampai sekarang. Ya. Nah kemudian 200 tahun kemudian, tadi kan 400 Masehi, sekarang udah 683 ya. Masih dilihat juga ada tulisan mengenai perkembangan agama Buddha. Ya, jadi kita mau melihat kapan sih agama Buddha mulai surut ya. Jadi kita telusuri lagi, ternyata diperoleh di Bangka, ya, yaitu prasasti Kota Kapur. Nah ini tayangan di museum, ya, museumnya kita semua yang lengkap itu museum sejarah itu ada di Jakarta, ya, Museum Jakarta. Ya, jadi ini adalah bagian dari museum di Jakarta, ya. Nah, di bagian sebelah kiri atas itu adalah Pulau Bangka, ya. Dia menunjukkan posisi di mana prasasti ini ditemukan, ya. Nah, prasastinya nggak terlalu terlihat. Oh, yang di tengah, yang berdiri tegak. Jadi ada huruf-huruf tulisan, ya. Nah, di prasasti ini juga menjelaskan mengenai kejayaan dari Sriwijaya itu adalah pada masa berkembangnya agama Buddha. Ya, berarti kita nangkep lagi, oh 200 tahun kemudian masih agama Buddha itu masih apa? Masih berkembang. Tuh ya. Oke, kita masuk ke zaman kerajaan Sailendra. Nah, ini 778. Tadi 400 berarti 300 tahun kemudian, hampir 400, ya. Di zaman kerajaan Sailendra ini, ya, ditemukan banyak prasasti juga sama, ya. Nah, prasasti-prasastinya ini tertulis dalam bahasa Sanskerta. Ya, sudah lebih maju. Yang awal tadi masih huruf Palawa. Palawa itu ada campuran Indianya, ya. Oke. Prasasti Kalasan ini yang di bagian bawah, batu hitam bawah itu
di dalam prasasti Kalasan ini tertulis bahwasanya ada ya ada apa ya, kebutuhan, lebih ngomong kebutuhan, ada permintaan ya untuk mendirikan yang namanya candi Kalasan yang di atas. Ya, jadi itu tonggak bahwa Raja Sailendra waktu itu ya mengharapkan akan adanya ya yang namanya candi di mana tempat pemujaan ya itu akan didirikan. Jadinya itu seperti yang di belakangnya, itu Candi Kalasan ya. Nah, Candi Kalasan ini berada di daerah Yogyakarta ya. Tidak jauh dari Borobudur ya, kalau yang sudah pernah pergi ya. Kalau nggak salah ada tur ya untuk itu ya, saya nggak tahu dari Pembimas ya, masih nggak sekarang. Itu nanti keliling ke berbagai candi-candi itu. Nah itu nanti diceritakan ya. Boleh tuh, boleh. Kalau itu nabung bisa lihat gitu ya. Oke, kemudian nah ini udah 1.200. Ya tadi kan udah 700 sekian ya. Ini kalau tadi kita bahas 400 berarti ini sudah 800 tahun kemudian ya. Tuh. Periode kerajaan Majapahit. Nah, kalau Majapahit ini yang terkenal apa? Hayam Wuruk ya. Wah, benar-benar dah sejarah kita ya. Kalau anak sekarang nggak tahu lagi Hayam Wuruk itu yang mana. Kalau kita masih ya. Jadi masanya kepemimpinan Hayam Wuruk itu 1350 sampai 1389 ya masanya. Nah, di dalam masa kepemimpinan Hayam Wuruk inilah ditemukan adanya dua kitab. Dua kitab, yaitu kitab Sanghyang Kamahan Mantrayana dan satu lagi ini yang nyetop ini yang bawa Sanghyang Kamahayanika. Pada masa itu, ajaran Buddha itu masih hidup berdampingan dengan Hindu. Ya, Hindu Siwa, Hindu Wisnu, ya, Buddha dan sebagainya. Hidup berdampingan. Ya. Sini saya bahas lebih detail lagi. Kitab Sanghyang Kamahayanikan ini adalah kitab kuno sebenarnya. Dan ini sebenarnya arahnya ke Tantra, lebih ke Tantra. Ya. Ditulis oleh Empu Sindok. Nah, ya kalau yang belajar sejarah dulu ketopnya nih Empu Sindok ini, ya. Iya, sastrawan dia, ya, Empu Sindok, ya. Empu ini beragama Hindu, ya. Nah, dalam kitabnya itu dia menuliskan ajaran agama Buddha. Hebat nggak ya? Orang Hindu menulis tentang Buddha, ya. Nah, banyak ya termasuk Trikaya dibahas di sana, Dasaparamita, Catur Arya, Panca Tathagata, Triparata, Trimala, Mahaguya dan sebagainya. Itu detail banget, ya. Nah, konsep-konsep yang ada ya seperti kita lihat ada Dasaparamita itu sering kan kita pakai di sekarang, ya. Yang tertulis di kitab itu sedikit khas dan berbeda ya. Di mana itu terdapat pada aliran Mahayana dan Theravada. Ya. Nah, dasa paramita dalam Sanghyang Kamahayanikan ini terdiri dari Sat Paramita, Catur Paramita, di mana di akhir-akhir dari konsep itu ada konsep Brahma Wihara. Nah, inilah sebenarnya kita yang agama Buddha ini nggak pernah bahas-bahas mengenai Tuhan ya. Jadi pada saat Sukong kembali mau mengembalikan agama Buddha ini, memunculkan kembali, kan agama Buddha pernah hilang kan, ya, mau memunculkan kembali. Pada saat itu masa Presiden Soeharto ditanya, syarat satu agama itu harus ada Tuhan. Padahal kan kita ngomong tian itu mana, buktinya di mana, gitu loh, ya. Nah, Sukong ini kan orang terpelajar, ya, dia mencari sama. Nah, ketemunya di kitab ini. Dibahas mengenai Tuhan. Ya. Ketemulah yang namanya Sanghyang Adi Buddha. Kata itu di dalam ini. Ya, konsep ketuhanan itu konsep di Brahma Wihara. Ada.
ya, akhirnya bisa diterima. Ya, kalau kitab suci pasti Tripitaka kan ada. Ya, cuma nyebut Tuhannya apa? Di buku mana? Di kitab apa? Ketemu dia. Baru kita bisa diakui agama Buddha itu di Indonesia. Ya, zaman itu ketat banget gitu ya. Ya, jadi ini kitab ini saya nggak tahu ya. Kita ini seringkali sudahlah bahas-bahas Tuhan, ya dah, Tuhan lebih kan dari kita. Maka kita jadi nggak bahas kan, bener nggak? Ya, nggak bahas, kita bahasnya bagaimana kita melakukan kebajikan, itu aja kan? Karma baik, ini karma buruk nggak boleh gitu kan? Itu aja yang kita bahas. Akibatnya ini kita nggak tahu barang itu, ya. Nah, untuk bisa diketemukan kembali. Terus ada satu lagi yang namanya kitab Sutasoma. Waktu saya gali banyak kitab-kitab sebenarnya, tapi ini yang paling berhubungan. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ini ditulis oleh Empu Tantular. Ya, tahu dong kalau udah Empu Sendok, Empu Tantular ya. Ini orang ngetop nih, ya. Pada zaman Hayam Wuruk Majapahit. Nah, di kitab ini berisi cerita tentang Buddha yang menitisnya ke Raden Sutasoma. Ya, masuk ke Raden Sutasoma. Dia pangeran dari putra Prabu Mahaketu dari Hastina yang tidak ingin dikawinkan dan tidak pula ingin dinobatkan jadi raja. Jadi cerita dari Pangeran Siddhartha itu persis terjadi dengan dia. Ya. Jadi dia lahirnya, diramalnya, apanya persis amat, ya. Sehingga disebut apa? Menitis ke beliau ini, ya, kejadiannya. Nah, kemudian ia meninggalkan kerajaan mengikuti ajaran Sang Buddha, ya. Dalam pengembaraannya dia berprinsip siap dan bersedia mengorbankan dirinya untuk kepentingan sesama makhluk, ya. Juga ada cerita, nah ini ceritanya terpisah. Ada Hatta, itu seorang raksasa pemangsa manusia. Dia ingin memangsanya dan dia pun merelakan dirinya di cerita itu, gitu, ya. Namun akhirnya raksasa itu menyadari kesalahannya. Nah, kalau orang suci, raksasa pun lihat dia pasti tunduk kan, ya. Akhirnya dia bertobat dan mengikuti agama Buddha. Ingat nggak di cerita Buddha Gautama itu siapa? Yang motong jari banyak, Angulimala. Ya, itu kan mau membunuh dia juga kan? Lebih kurang ceritanya mirip banget, ya. Itu diceritakan di kitab Sutasoma. Ya, nah ini kaitannya ke budaya kencang kan kitab ini. Ya, ada kitab-kitab yang lain juga tapi tidak terlalu sekencang ini ceritanya. Ya, kitab Sutasoma. Ada yang namanya prasasti Canggu. Masih di zaman Raja Hayam Wuruk. Ya. Namun di sini tidak diceritakan dengan persis mengenai agama Buddhanya, tapi dia menceritakan bagaimana majunya perdagangan, ya, pelayaran di masa dia, ya. Jadi perlintasan orang, hewan, ternak, alat transportasi itu sangat baik pada zaman 1358 Masehi. Ya. Di sana ada apa ya? Kalau kita sekarang emas kan, kalau sana tembaga itu yang menjadi favorit ya pada masa itu. Bahkan ini tertulis dalam tembaga. Itu tulisannya ada, dicetak seperti itu. Ya, itu. Ya. Kalau kita sambung dengan tadi berarti ini adalah masa kejayaan agama Buddha. Benar nggak? Ya, tertulis itu. Nah, sekarang kita masuk ke abad 20, ya. Yang kita tahu kan seringkali Sukong ya langsung ya. Sebenarnya sebelum Sukong itu ada yang namanya Narada Mahatera. Ya. Beliau biksu Buddha dari Theravada. Ya. Dia juga penerjemah, dia juga sesepuh dari kuil Wajrarama di Kolombo. Dan beliau ini tahun 1929 ya melakukan banyak perjalanan, ya, membuka wihara-wihara di tempat di mana dia keliling. Ya. Pada waktu itu masih
Hindia Belanda Indonesia. Ya, jadi Indonesia tuh kata Indonesianya belum ada, tapi Hindia Belanda. Ya. Nah, Biku Narada ini sudah masuk ke Nusantara ini, ya. Pada saat itu masih kerajaan Hindu Buddha, Hindu Buddha, Hindu Buddha gitu. Ya, jadi Islam belum datang. Ya, beliau sudah masuk dan berkeliling. Ya, tapi setelah itu lenyap lagi kan. Begitu masuk apa ajaran Islam, ajaran Buddha, ajaran Hindu itu hilang. Sedih banget ceritanya, mau nangis ya. Jadi ceritanya adalah pada saat saya tahun 94, saya masih menjadi ketua muda-mudi PPBD, terus saya juga sebagai sekprop ya pada waktu itu. Yang namanya muda-mudi masih full lah ya, kayaknya wihara tuh rumah pertama ya. Nah, pada waktu zaman saya banyak sekali biku-biku dari luar itu datang. Dari Tibet, dari Cungko, ya, dari barat datang. Mereka mencari yang namanya kerajaan Sriwijaya itu di mana. Kalau sekarang sudah nggak lagi, sudah beralih ke Jambi mereka. Ya, zaman saya mereka carinya ke Palembang. Ya, nah waktu saya bawa, dia tanya kerajaan Sriwijaya itu di mana. Kan bingung juga kan, karena nggak ada tertulis batu atau apa. Saya ngomong jujur ya, kita orang Palembang juga bingung posisinya di mana. Tapi saya akan bawa kalian semua ke tempat yang saya tahunya itu digunakan pada zaman Sriwijaya. Ya, jadi saya bawalah itu ke Bukit Siguntang. Waktu pergi ke Bukit Siguntang, yang bingungnya adalah pada waktu itu ada banyak, pernah pergi ke Bukit Siguntang nggak? Pernah ya? Yang ketemunya apa? Makam-makam Muslim, benar nggak? Ya, jadi begitu dari bawah mau naik, itu makam Muslim semua. Ya, jadi dia melihat sampai ke atas. Ya, dia bilang dia geleng-geleng kepala aja. Ini bukan Buddhis, ya pastilah Muslim kan, benar nggak? Sampai ke atas. Sudah, saya nggak banyak tanya karena juga dia bingung kan kok jadi begini, ya. Tapi kemudian saya bawa ke Gandus. Gandus itu TPKS ya, Taman Purbakala Sriwijaya di Gandus. Nah di Gandus itu juga bingung kan, nggak ada apa-apa, ya. Semua bangunan baru, ya kan? Joglonya, apanya itu kan bangunan baru semua, tapi luas gitu ya. Jadi waktu turun, nah saya ingat itu Rinpoche yang buat kenangan yang luar biasa. Pintu depan itu ditutup, jadi kita stop di depan, kita jalan masuk, gitu ya. Nah waktu jalan masuk itu kita kan sambil ngobrol-ngobrol ya, terus sampai ke tempat yang di belakang, tempat sering kali ada acara. Kalau peace walk kan kita stopnya di yang di belakang itu kan. Nah sampai di sana ya nggak ada apa-apa, cuma di tengah itu ada prasasti itu ya, tulisan itu. Dia hanya baca-baca aja. Terus saya ajak keliling kan, keliling, dia muter kan, ikut ke belakang, muter, lihat dan sebagainya. Saya ngomong, Rinpoche, saya bingung ya. Katanya ini kerajaan Sriwijaya, ya. Kata Rinpoche, bisa jadi katanya. Lah, kata saya, lihat waktu di Bukit Siguntang tadi geleng-geleng kan, tapi waktu di sini ngomongnya bisa jadi gitu kan. Ya. Kenapa? Tapi tidak banyak peninggalannya kata saya kan itu. Dia bilang apa? Yang terlihat ya, bukan berarti itu apa adanya gitu loh. Pakai apa ya, bahasa apa waktu kemarin? Saya sambil maksudnya tidak terlihat tuh maksudnya apa? Yang kamu lihat kan tidak ada katanya. Ya, tapi bukan seperti itu adanya katanya. Oh, ya udahlah, karena nggak mau repot kan, nggak mau ribut kan. Oh iyalah, ya, terima aja tuh. Terus saya tanya, terus apa hubungan tempat ini dengan Bukit Siguntang itu? Pertanyaannya, gitu ya. Terus kata Rinpoche, kamu sudah lihat belum kita ke belakang tadi? Yang mana kata saya? Putar lagi kita ke belakang, lihat. Dari
TPKS ke Bukit Siguntang katanya. Nah ini yang saya bingung. Kita tinggal di Palembang beda tahu, dia tahu. Sini katanya. Kalau kita kemarin kita pernah jalan di belakang itu kan. Nah dia stop persis itu, sebelum itu kan ada kayak jembatan atau apa kan itu kan. Dia stop di situ, dia lihat, kamu lihat ke sana. Itu Bukit Siguntang itu adalah tempat tertinggi di kota Palembang. Buc kata saya, saya juga nggak tahu kan gitu ya katanya. Tapi logikanya betul, kenapa? Bukit besar, benar nggak? Ya, Bukit Siguntang itu ada di bukit besar, dia bukitnya lagi, benar nggak? Masuk akal ya, jadi saya langsung butuh, seakal itu benar juga ya. Jadi katanya TPKS dengan Bukit Siguntang itu satu garis lurus katanya, satu garis lurus. Sekarang nggak bisa lihat rumah orang kan, ketutup-tutup kan, itu satu garis lurus katanya dari sini ke sana ya. Oh biasalah, nggak mau repot lagi kan, iyalah terima lagi kan, oke kata saya. Terus ya apa hubungannya gitu loh, kamu ngomong itu tertinggi, kamu tahu katanya tempat tempat sembayangnya umat Buddha itu adalah tempat tertinggi katanya, benar nggak ya, tempat tertinggi. Oh iya juga weh. Saya ingat di rumah saya kalau pasang tempat sembahyang nggak boleh di lantai bawah, benar nggak? Pasti kalau kita tiga lantai, lantai tiga di atas, benar nggak? Karena logikanya Buddha segala macam nggak mungkin kita injak-injak dong di bawah, ya nggak? Di posisi paling atas, masuk akal juga ya. Jadi oh begitu, ya 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 kata saya. Terus bagaimana dari kerajaan ini mau ke sana? Nah itu dia mulai cerita. Ternyata masuk akal kalau cerita yang dari Sriwijaya dibawa ke Tibet. Salah satunya kan banyak seperti Ising ini kan datang ke sini buat tulisan, balik ke sana. Ya, dan tulisan itu di sini nggak ada kan, benar nggak? Ya, dibawa ke sana. Dan beliau bisa nyeritakan lebih detail. Ya, jadi saya mulai kepelongok kan, gimana? Boleh nggak kamu cerita dengan saya? Ya kan? Akhirnya beliau cerita dari kerajaan, ya, misal katanya Waisak, ya. Nanti akan ada gajah. Kalau gajah yang untuk berdoa itu gajah putih, itu sudah terlatih katanya, dia cerita. Itu akan pergi ya, di mana di atas itu nanti yang duduk entah siapa, yang entah raja, entah apa gitu ya. Nanti dengan rombongan itu menuju ke Bukit Siguntang katanya. Nah, sampai di Siguntang itu dia akan keliling 7 kali. Apa namanya keliling 7? Pradaksina. Ya. Makanya kan kita ke sana pradaksina dong, keliling ya. Nah, itu sebenarnya adalah budaya sudah dibawa keliling ya 7 kali, stop katanya, baru yang berdoa tuh nanti naik ke puncak tertinggi dari Bukit Siguntang. Dan doanya itu ada di atas itu. Ya. Ada satu tempat apa yang namanya itu ya, yang paling tinggi di sana, itulah tempat berdoanya para raja. Ya. Nah, cerita itu nyambung lagi. Ya kenapa? Saya dengar Bante Wajar tuh ngomongnya memang begitu juga. Woi Dewi, tempat inilah nah tempat sembayangnya zaman Sriwijaya. Ya, beliau tuh dengan yakinnya ngomong itu. Jadi setiap kali itu kita duluan naik sana bersihin tempat, di situ tempat kebaktiannya. Kalau umat kan di bawah kan, naiknya di atas itu. Ya, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak. Ya, di situ katanya. Nah, setelah cerita itu, saya bingung lagi. Oke, saya terima sementara kata saya. Tapi bagaimana bisa Anda yakin bahwa di sini kerajaan Sriwijaya orang gak ada apa-apanya, ya kan? Cuma ada bentuk-bentuk begitu aja, ya. Nah, Rinpoche itu mengatakan sesuatu yang apa ya? Kalau menurut saya sesuatu yang kita tuh nggak ngeh dengan alam gitu loh, ya. Nggak ngeh dengan alam. Ternyata kita kan sering mendengar kan bahwa ada Yaka, ada Gandaba, ada para dewa, itu berada di sekeliling kita. Ya, turut hadir di ruangan ini. Ya, semua itu ada gitu loh. Ya. Terus kata saya apa gitu. Akhirnya dia bercerita, kamu nggak nyadari kalau kita katanya, ya dari depan kita masuk jalan,
ke joglo yang di belakang, kamu merasakan apa, katanya. Saya, gak ada. Yang namanya tadi nggak ngeh tadi kan, masa sih kamu lupa, katanya. Ya, nggak kok. Ya. Nah, saya nanyanya itu di mobil setelah saya pulang. Kamu nggak ngerasa juga ya waktu kita pulang dari joglo itu menuju mobil, kamu nggak merasa, katanya. Hei, kata saya, kacamata saya ada kena tipis-tipis gitu ya. Ya, waktu pergi juga seperti itu, katanya. Waktu pikir, oh iya juga saya pernah ngapus-ngapus begini kan, karena kan pakai kacamata kan. Oh iya juga ya, iya betul Rimo. Kamu tahu nggak maksudnya apa? Gitu loh. Hah? Nggak tahu juga kan? Maksudnya apa? Kata saya nggak tahu ya. Mungkin dia juga, aduh budak ini lugunian kali ya, nggak ngerti kali ya. Nah, disitulah dia menceritakan mengenai bahwa ada Yaka, Gandaba, para dewa itu ada. Jangan kamu tidak percaya, katanya. Ya, beliau begitu turun dia merasakan itu, dia sudah tahu ya bahwa, makanya dia udah cerita kan. Jadi waktu itu ini adalah ini ke sana, dia baru nyambung dengan Bukit Siguntang ya. Hari itu kita perginya siang dari Wihara Dharmakirti menuju Bukit Siguntang. Beliau datangnya itu sekitar jam 9 hampir ya. Terus diajaklah saya ya, waktu itu ada Romo Cekba ya, kalau yang kenal Romo Cekba saya, oi Dewi Sri, cuma kau tuh lah yang pajak terima, kau pergilah ya, katanya. Nah jadi, oh ya Romo ya, saya ya, ya sudah saya pergi ya. Nah jam 9 menuju Bukit Siguntang setengah jam nggak? Setengah jam ya. Di Bukit Siguntang sudah setengah jam, putar lagi kan, setengah jam lagi, jam 10, hampir jam setengah 11. Dari situ ke Gandus, setengah jaman lagi ya. Jadi kami di sana itu sekitar hampir jam 12, jam setengah 1. Siang panas banget. Ya. Sesampai di TPKS itu yang ceritanya tadi. Ya, ada seperti hujan halus banget, bukan hujan rintik-rintik, itu bukan. Halus sekali sehingga dia sejuk. Matahari itu nggak kelihatan. Ya, nah itu yang kata saya tuh nggak ngeh, ngoceh baik, nggak ngeh gitu loh, ya. Padahal turun udah enak, nyaman, enak ya. Cuma mikirin nggak sensi tadi gitu ya. Jadi waktu beliau ngomong bahwa sebenarnya semua itu yang kamu pernah dengar, ada Yaka, Gandaba itu ada di tempat itu, katanya. Banyak orang suci di sana yang melindungi tempat itu, ya. Karena beliau yo tingkat kesucian tinggi, bukan karena saya ya hujannya itu ya halusnya itu, karena beliaunya itu ya, beliau diberi kenyamanan untuk sampai ke sana dan pulang gitu ya. Nah, balik lagi saya nanya, oh begitu, berarti benar ya bahwa ada Yaka, Gandaba, para dewa itu benar ada. Oke, saya nanya lagi, bagaimana Anda tahu bahwa kerajaan Sriwijaya itu di situ? Ya. Nah, beliau mengatakan berdasarkan apa yang sudah kita alami, katanya. Pada waktu datang saja kita sudah difasilitasi dengan kenyamanan, pulang juga, dan tidak ada masalah di dalam. Ya. Maka saya meyakini, katanya, bahwa di situ kerajaan Sriwijaya. Terus kenapa nggak ada, kata saya gitu, ya. Itu yang dia ulang lagi. Apa yang kamu lihat bukan berarti apa adanya, gitu. Jadi maksudnya apa, kata saya kan. Saya sengaja memang nggak ngerti juga ya, tapi kan saya kritis mau nanya lagi, kenapa lagi gitu kan. Akhirnya beliau bercerita. Ya. Nah ini kemungkinan cerita beliau itu berdasarkan catatan yang diperolehnya di sana. Jadi beliau bercerita, kerajaan Sriwijaya itu memang ada. Apa yang tampak sekarang, jangan kamu lihat seperti apa adanya. Pada zaman itu ada terjadi kerusuhan. Entah ada sesuatu yang berubah banget gitu, ya. Nah, kekuatan-kekuatan itu, itulah yang menghancurkan, membakar, membunuh, menghabiskan, menjarah, ya,
kerajaan Sriwijaya. Ya, terus ya, pada saat itu para orang-orang suci, para biku-biku yang punya kekuatan spiritual itu bergabung, ya, bergabung bersama-sama, ya, dengan kekuatan mereka membenamkan, ya, hal-hal penting lah ya yang ada, ya, seperti rupang lah, apalah, ya, dari peninggalan Buddha itu dibenamkan. Dan yang mengejutkan saya itu puluhan kilometer, bukan meteran. Hah, kata saya, puluhan kilometer. Kuat banget berarti kan? Kekuatannya tuh kuat banget gitu. Dibawa ke bawah, puluhan kilometer ke bawah. To reserve, untuk mengamankan katanya. Untuk mengamankan ajaran Buddha ini. Ya. Terus kata saya, ya, semua yang nggak ini kan hancur kan? Dihancurkan kan? Nah, yang penting-penting itu sudah dibenamkan puluhan kilometer ke bawah. Terus kata saya, bagaimana kita bisa tahu barang-barang itu nanti? Tidak usah repot katanya. Kenapa? Ya, hidup ini siklis kan, naik turun, benar nggak? Naik turun lagi. Demikian juga katanya semua dari kehidupan kita. Ya, masa kejayaan agama Buddha itu udah naik kan, waktu Sriwijaya jatuh, habis kan, dimusnahkan, hilang. Tapi ingat katanya, satu saat dia akan muncul. Jadi dengan kekuatan karma-karma baik kita, ya, maka yang dibenamkan puluhan kilometer itu akan perlahan-lahan naik. Ya, dia akan perlahan-lahan naik. Pada saat katanya agama Buddha ini kembali jaya, itu akan naik dengan sendirinya. Wah, saya sampai, hah, serius Rinpoche? Ya, katanya, memang begitu. Nah, kalau kita renungkan, mulai kan keluar kan, yang namanya rupang, prasasti kan ketemu kan, di mana, di mana, di mana. Kalau saya sambungkan dengan konsepnya Rinpoche itu, sepertinya iya ya. Candi Borobudur ditemukan itu adalah bentuknya gunung. Gunung. Ya. Ada seorang Belanda ya. Dendels atau Raffles ya. Raffles ya. Dia menemukan gunung ini aneh. Waktu digali ketemu rupang Buddha. Waktu digali ketemu rupang Buddha. Dengan berjarak. Ya. Ini orang barat kan pinter. Kalau dia ini bisa jadi nggak itu sesuatu yang satu bentuk. Ya kan? Nah, akhirnya ya beliau mulai menggali ya, ekskavasi, bongkar hati-hati dari bawah. Ternyata kelihatan itu ada fondasi. Kalau kita bangun rumah kan kelihatan fondasinya, benar nggak? Ya, nah itu fondasi. Ya, dinaikin lagi ada. Mulai kepikir, berarti ini bisa jadi sebuah candi, benar nggak? Nah, waktu ditelusurin emang benar, itulah namanya Candi Borobudur. Mungkinkah itu bisa jadi gunung seperti itu saja? Logika Rinpoche tadi, bisa jadi dengan kekuatan spiritual, benar nggak? Sebelum itu dihancurkan oleh pihak-pihak yang tidak berkenan, ditutup. Benar nggak? Nyambung dengan logika kita. Pada saat Borobudur ditemukan, bisa dibuka. Berarti apa? Masa kejayaan Buddha itu mulai ada. Benar nggak? Benar. Masih ingat nggak tadi? Narada tadi udah datang. Lihat. Kemudian ada Sukong. Maju. Mulai nggak terbuka? Mulai kan terbuka. Ya, kalau nggak dulu kan mana ada? Kita balik ke kelenteng kan kemarin, mana nggak? Cung cung cep, yang Buddha itu hilang. Ya.
Berarti begitulah cara orang-orang suci zaman dulu melestarikan. Jangan sampai ajaran Buddha yang baik ini hilang dari muka bumi. Ya. Candi Borobudur, Candi Kalasan, itu semua bukan tampil seperti itu, ya, tapi sudah ketutup dengan hutan lah, jadi gunung, jadi bukit, ya, dibuka ternyata ada runtutan candi-candi dan seterusnya. Ya. Kalau kita pergi ke Jambi, nah Jambi ini karena baiknya besar banget, ya. Daerah Jambi mendapat bantuan dari UNESCO berapa triliun untuk membongkar sekian ribu hektar ya, yang diperkirakan itu sebagai tempat belajarnya para biku. Sama dengan kita universitasnya lah di Jambi. Ya. Tahun lalu lah kita acara Pandita Samaya ya, Romo ya. Itu luas banget, ya. Batu bata yang zaman dulu itu, yang tercecer itu disusun ulang. Ya, sebagian itu sudah mulai balik lagi. Ya. Bahkan kita kemarin ketemu satu mata air ya, Romo ya. Satu mata air itu yang jernih, yang tidak pernah putus. Ya. Itu bukti bahwa ada penghidupan nggak di sana? Ada. Dengan adanya sumber mata air itu. Ya. Dan luas sekali. Ya. Kalau saya bayangkan, Unsri aja yang di Indralaya, itu berapa hektar? Yang di Jambi, berapa kali lipatnya dari Unsri? Kebayang nggak betapa banyaknya orang yang belajar? Ya kan, tempat besar itu kan mengakomodir orang yang belajar kan? Kalau di Unsri itu bisa 5.000, berarti di Jambi itu yang belajarnya puluhan ribu, benar nggak? Karena luas banget. Kalau sudah begitu yang terbayang apa? Gila, bener-bener agama Buddha itu di masa kejayaannya. Biku tuh banyak, yang datang belajar tuh para biku loh. Samanera, Samaneri, biku tuh belajarnya di Jambi. Bikunya aja sebanyak itu, gimana umatnya? Bener ya? Logika bandingan sekarang. Biku kita sedikit, umatnya sebegini. Kalau bikunya banyak, hati umatnya lebih banyak lagi. Ya. UNESCO sudah merawat peninggalan di Jambi. Ya, nah kita bolehlah satu saat ya jalan ke Jambi lihat ya. Saya lihat terakhir itu luar biasa, luas banget. Ya, benar-benar udah berapa puluh hektar sudah dikosongkan oleh nih. Kalau enggak pertama dulu saya ke sana masih ada warung-warung ya, rumah-rumah orang itu udah keluar semua. Udah diurus sama UNESCO. Ya. Jadi kalau kita punya peninggalan-peninggalan seperti itu, jangan takut, serahkan ke UNESCO, aman kok. Ya, karena dia akan melestarikan, ya. Pemerintah daerah juga nggak bisa ngomong lagi karena itu sudah internasional diakui gitu. Ya. Tempat sudah ada, mana ya? Tempat belajarnya para biku sudah ada. Pertanyaan, kemana kitab suci juga loh? Benar ya? Gali lagi. Bisa jadi sama seperti kerajaan Sriwijaya dihancurkan oleh kekuatan yang baru masuk. Buku-buku bisa jadi dibakar. Tapi yakin nggak ada satupun biku tuh menyelamatkan buku itu? Nggak mungkin kan? Karena yang belajar tuh puluhan ribu kan? Bisa jadi ada yang sudah selesai balik ke negaranya. Benar nggak? Nah ini selamat nggak? Kitab-kitab ini selamat kan? Ada yang balik ke Tibet, ke Cina, kemana, ke India. Itu kan balik. Dia pasti masih bawa. Nggak usah jauh-jauh. Kita belajar di retret atau Pak Baja. Sering ada buku. Kepengen bawa balik nggak? Kepengen ya rasanya ya. Nah, kalau menurut saya satu saat itu juga akan dia bawa balik. Dan itu masih ada peninggalan Sriwijaya. Tapi tidak di kita. Tapi dibawa pulang.
Ya. Ini kalau semakin dalam, wah luar biasa gitu. Nah, balik lagi, apa yang terlihat tidak seperti apa adanya. Balik ke sejarah kota Palembang. Kerajaan Sriwijaya itu diperebutkan. Jambi berebut, Palembang berebut, Padang berebut, ya dah, berebut. Kenapa? Karena tadi wilayahnya kan besar, benar nggak? Jadi memang benar ngerasa Sriwijaya semua nggak salah gitu. Ya. Bagaimana dengan Palembang? Kita lihat Palembang seperti ini. Sebenarnya Palembang itu adalah kota sejuta sungai. Kota sejuta sungai. Pernah dengar nggak nama tempat tapi depannya sungai? Sungai Hitam, Sungai Kedukan. Di ini kita sungai apa? Sungai Baung. Ya, benar nggak? Nama jalan itu sungai. Sebenarnya memang benar itu sungai. Ya. Jadi Palembang ini saya pernah baca bukunya. Nah, bukunya itu tidak tahu kemana. Ya. Palembang itu adalah kota sejuta sungai. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Sungai Musi, Pasar 16, Masjid Agung, itu berseliweran anak-anak sungai. Ya. Kalau kita lihat sekarang udah padat semua kan? Itu berseliweran anak sungai dari Sungai Musi. Masjid Agung, kita lihat masjid. Puterlah balik. Ya. Kalau kita dari Ampera, dari arah Pelaju, putar balik. Waktu muter, di bagian ujung putaran, lihatlah ke Masjid Agung. Ada di atasnya, ini Masjid Agung yang asli, yang zaman dulu punya, masih ada, bentuknya fulu. Kendinya Kuan Yin. Merhatiin nggak? Belum ya? Nah nanti pas muter, pas puterannya stop, lihat. Ada bentuknya fulu. Apa kesimpulannya? Masjid Agung itu sebenarnya adalah wihara yang diklaim. Enggak, itu Masjid Agung. Dulu katanya arsiteknya orang Cina, katanya. Nggak bisa. Kenapa? Agama Islam tidak mengakui adanya bulu tadi dado. Benar nggak? Dia cuma mengakui bulan sabit dan bintang. Benar nggak? Logikanya seperti itu. Sampai sekarang mereka nggak mau ngakuin. Ya, tapi saya ingat Ibu Sri dulu mantan pembimas kita. Dia bilang di bawah dari yang tadi itu ditanam ada patung kepalanya Buddha. Menunjukkan bahwa itu sebenarnya wihara. Ya, tapi kita tidak berani bongkar rumah orang berani. Lihatlah hulu itu. Mereka tidak berani hancurkan itu. Kenapa? Sudah keburu orang tahu. Benar nggak? Itu adalah warisan budaya bangunan itu. Kalau kan dihancurin, benar nggak? Ngilangin kan itu kan. Nah, bagaimana komunikasinya itu? Ya, orang-orang datang ke wihara itu melalui sungai, naik ketek ke sungai, stop. Jadi bukan naik mobil kayak sekarang. Dulu nggak ada sungai, persimpangan itu sungai semua. Makanya di pasar 16 itu ada namanya apa yang tempat becek-becek itu? Lorong basah. Lorong basah itu bukan sungai, tapi tempat terendah. Ya, tempat terendah banyak lumpurnya kan, lorongnya basah. Itu cerita sejarahnya. Ya. Orang Palembang ini penghidupannya melalui perdagangan air. Jual pempek itu melalui ketek. Rumah-rumah kita pakai panggung. Ya. Pempek lewat, kalau air mas pasang pempeknya naik.
lewat rumah, pempek, oi pempek. Nah, nanti julurin, beli pempek itu nah, apa itu? Taruh duit di dalam sangke, ngambil narik lagi. Itu ceritanya, aslinya seperti itu. Nah, kalau yang kecil-kecil, apa dia, tidak terbayang kan? Kalau kita yang selain ini, oh iya juga, gitu. Ya, jadi itu penghidupan kita. Ya, mau ke wihara juga naik ketek itu tadi, sama. Gitu. Iya, ya. Dan bisa jadi kerajaan yang tadi itu juga sungai-sungai, benar ya? Jadi apa yang kamu lihat tidak seperti apa adanya, gitu. Ceritanya seperti itu. Masalahnya orang Buddhis tidak mau jadi sejarawan. Kalau nak kuliah paling pilih ekonomi, akuntansi, manajemen. Makanya di MUSI itu yang paling rame akuntansi, manajemen, ya, yang keguruan sedikit. Sekolah kita nggak maju, ya, benar nggak? Yang lain-lain nggak mau. Akibatnya apa? Sejarah kita orang yang punya paham beda pasti nggak mau dong ceritain tentang kita, benar nggak? Ceritanya maunya cerita yang lain. Salah di kita juga nggak? Salah juga. Ya. Kita senang tadi kan ada Empu Sindo, Empu apa. Ya itu sebenarnya sejarawan dia termasuk. Ya. Nenek moyang aja ada gitu loh. Cuma kita kalau anak, mah aku nak jadi sejarawan. Nak mati nih kau nih. Nak hidup pakai apa kau nak jadi sejarawan nih? Siapa yang nak nginjak kau duit? Nah, lah salah pula ya. Gitu ya. Akibatnya itulah. Kita tergantung di nasib ya. Kalau pacak wong yang lain ngurusi kita kan terpaksa kan seperti itu. Ya. Akibatnya ya itu. Gak bisa ngomong kita. Ya pertama perut dulu bener gak? Kau kerja di mana kalau kau sejarah ini? Susah ini. Ya. Nyari sesuatu yang gak ada duitnya gitu. Ya. Kalau kita ngomong, Bu, berarti itu anak wong kayu bae belajar sejarah ya. Tambah parah, bapaknya anaknya nak ngelanjut ke bisnis bapaknya kan. Nggak mau anaknya sejarah gitu. Ya, gitu. Ya. Sekitar 2 minggu yang lalu di Padmajaya kita kehadiran uh, para para penggali sejarah, ya. Di dalamnya ada penyelam, ada apa? Dia menyelam di Sungai Musi, bertemu banyak apa ya, perhiasan-perhiasan zaman dulu. Terus ada rupang kecil-kecil gitu, ya, di tengah Sungai Musi itu penyelam, ya. Jadi saya ngomong, wah, ini bisa jadi ini perahu yang tenggelam-tenggelam ya, kata saya. Terus saya ngomongnya, kalau begitu ketemu nggak ya emas-emas yang di waktu cerita untuk apa, Pulau Kemarau itu kan ceritanya kan Putri Cina itu balik lagi ke sini dibekali sama orang tuanya sayur-sayur asin itu ya, di gentong-gentong besar itu kan. Pas di tengah Sungai Musi itu kan angin kenceng banget kan. Jadi suaminya bilang, ya sudah, daripada ini kan bisa tenggelam kan, buang gitu ya, dijulak-julain lah kalau didorong keluar. Pas terakhir kebentur di ujung apa, kapal, pecah ya. Taunya sayur di atas, bawahnya emas gitu ya. Waduh, katanya gimana itu, berarti tadi sudah buang berapa banyak itu kan ya. Nah itu yang saya hubungkan, berarti banyak dong ketemu emasnya katanya. Ah, ibu, legenda katanya. Ya legenda itu bisa jadi legenda kalau kita tidak gali kan. Ya, karena zaman dulu orang tua bercerita itu melalui cerita kan. Turun ke anak kan belum ada yang tertulis kata saya. Bisa jadi kan terbukti gitu loh. Ya. Oh ya ini ya saya nggak bantah Pak, silakan aja nggak apa-apa. Cuma saya yakin sih, karena apa? Saya punya mama waktu saya kecil cerita, ya kan, cerita Abu Nawas kan dulu kan nggak ada TV, nggak ada apa. Jadi kalau mau tidur tuh mah ceritain mah, mulai mama ceritakan Abu Nawas kan. Turun selesai ya. 2 tahun kemudian adik saya lahir, sudah agak besar. Adik saya minta cerita, saya dengar sulanya. Ma cerita, ma, kata adik saya. Oh ya, mama cerita Abu Nawas. Bu, titik koma sama waktu zaman saya dengar 2 tahun yang lalu.
wih, mama ini hebat banget ya. Ya, sudah turun adik saya. 3 tahun kemudian ada lagi cerita sama. Waduh, mah habis itu nanti cerita Abu Nawas topi merah kan kata saya. Nah, yo kakek mama cerita katanya. Waduh, kata saya. Berarti orang zaman dulu itu daya ingat dia itu luar biasa. Sehingga dia bisa ceritakan tuh persis. Lain dengan kita sekarang ya, baru sebenarnya apa ya, lupa, boro-boro. Kacamata be lupa taruh di mana. HP be lupa taruh di mana. Tapi orang zaman dulu tuh bener-bener spesifik, titik, koma, habis itu ya. Jadi saya udah 2 kali denger tuh, masih ditanya begini, bener, persis. Maka saya tuh percaya kalau yang namanya cerita itu bener, sampai titik koma aja diulang terus sampai ke bawah gitu. Makanya saya ngotot, mestinya ada ya. Emas itu pun ada ceritanya gitu loh. Ya, karena apa? Dari orang-orang yang mengamati kan ada itu cerita itu kenyambung gitu loh. Ya, nah itu. Ya. Sekarang bagaimana kenyataan, kita tunggu, tunggu sejarawan yang menggali lagi. Ya, oke. Nah, dari cerita ini kita lihat kembali ke slide. Ya. Nah, terakhir ini adalah Biku Asin Jinara kita. Nama keluarganya Teh Ban An, Cinlang sama saya. Ada yang Cinlang nggak ya? Sete juga, ada nggak? Sama ya? Sete juga? Woi, melete juga kita ya. Iya, Cinlang kita. Ya. Beliau ini adalah orang pertama Indonesia. Ya, kalau tadi Narada kan bukan kan? Ya, beliau adalah orang Indonesia pertama yang ditasbiskan setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit kita yang tadi bahas. Ya, pada tahun 1953. Ya. Nah, beliau ini adalah yang sangat peduli ya membangkitkan kembali ajaran agama Buddha. Ya, jadi beliau berkeliling ya. Nah, Wihara Dharmakirti ini ceritanya adalah beliau tinggal di rumah Pandita yang tidak jauh dari sini. Sebelah Pangdam ya. Dan beliau melihat, waktu dilihat, Bante kira-kira kita bisa apa, nggak ada cetia atau apa nggak? Beliau tuh jalan, kan nggak jauh kan jalan, nunjuknya ke sini, sini katanya. Dan waktu itu saya nggak tahu, pohon bodi itu sudah ada kayaknya, pohon bodi yang di depan. Cuma formatnya rumah kecil, rumah kayu. Ya, itulah cikal bakal dari Wihara Dharmakirti. Tahun 62. Sebelum tahun 62 sudah mestinya. Karena 62 itu kan udah tanda tangan itu kan. Ya. Nah, sesudah dari sini itu ke Padmajaya. Setahun kemudian. Jadi beliau melihat Padmajaya itu daerah seberang ulu, di mana orang-orang Cina itu mampirnya ke seberang ulu dulu. Ya. Jadi kita ilir ini setelah maju baru ke sini, ya. Stopnya di sana jadi nelayan ya. Jadi nelayan mancing, jual ikan, hidupnya dari sana. Ya. Jadi tambangan, nyebrangin, kan dulu belum ada jembatan Ampera. Nyebrangin dari sini ke sana. Jadi tambangan berarti tukang kayu itu ya, nganter. Ya. Nah, disitulah ceritanya awal pempek ya. Jadi orang-orang Cina nelayan ini nangkep ikan, jual. Satu saat ikan tidak habis terjual. Istrinya puter otak. Supaya hemat, tidak busuk, dikerokin kan. Campurkan sagu, kasih garam, dibuat, goreng, enak. Ya. Suruh jual apa-apa, jual lah ya. Kira-kira harga sekian-sekian. Kalau kau lapar makanlah. Jalan. Keluarlah apa-apa. Jadi yang jualan itu empek-empek. Iya, apa-apa. Ya. Nah, jualan orang-orang manggil. Nah, jual apa pula baru kan? Pek, pek. Kan manggilnya pek. Jadi empek-empek. Jual apa ini? Nah, ikan, dari ikan enak, makanlah. Kasih cukonya pula. Wah, enak. Sekali lagi puter. Lama-lama
Nah, makan pempek dah. Jadi nama bendanya. Ya, jadi itu pempek itu hasil kreativitas loh. Benar ya? Dari ikan yang tidak laku jual jadi pempek. Bahkan bervariasi, benar ya? Ada yang bulat, ada yang panjang, ada isi tahu, ada isi telur, ya. Wih, mulai lapar gitu ya. Ya. Nah, itu cerita pempek. Oke, nah seperti yang saya sudah sebutkan tadi, setelah berkelana, lihat ya, banyak cetia akhirnya berdiri. Ya, dari sukong inilah dibentuk yang namanya persamuan dari upasaka upasika. Ya, ditasbiskan ya, dan akhirnya jadi pandita-pandita. Ya, dari situlah mulai agama Buddha ini berkembang hingga sekarang. Ada majelis dan sebagainya. Ya. Sukong kita pernah menjadi vice president dari Buddhist Council seluruh dunia. Ya. Beliau ini sebenarnya seorang teknik ya. Orang teknik kan pikirannya lebih gimana ya. Jadi semua yang beliau pikirkan itu adalah sebenarnya menyiapkan, ya kan? Upasaka, upasika, kemudian jadi pandita, kemudian para biku diaturnya, terus wihara-wihara dimunculkan, ya, di mana ada umat-umat Budanya, ya, hingga saat ini. Jadi kita sekarang ini menikmati hasil dari beliau, ya, karma baik beliaulah akhirnya kita bisa berkumpul di sini, ya. Nah ini sukong kita. Kalau mau melihat museumnya itu ada di Prasada Jinara kita di Jakarta. Sering disingkat jadi PJ. Ya, di sana ada ruang beliau khusus. Jadi ada tempat kursinya. Bahkan ada kayak patung atau apa ya yang menyerupai beliau, ya, menggunakan mantel dia dengan posisi dan bentuk tubuh terakhir beliau sesudah tua. Ya, boleh itu sekali-sekali ke sana, itu museum kita. Jadi semua peninggalan beliau tuh ada di tempat itu. Oke, nah kita akan lihat apa sih karya besar dari Sukong. Pertama, ya, paham Budayana, ya, kalau beliau mengatakan itu tidak boleh terkotak-kotak. Kita ada Theravada, ada Mahayana, ada Vajrayana. Mestinya itu tidak boleh terkotak-kotak. Kenapa? Saat Buddha Gautama mengajarkan, ajaran itu cuma satu, ajaran Buddha. Tapi karena muridnya ada yang berasal dari India, ada dari Cina, ada dari Tibet, ada dari mana gitu ya. Pada saat Buddha Gautama parinibbana, mereka balik lagi ke daerah masing-masing. Di daerah masing-masing akhirnya berasimilasi dengan budaya setempat. Termasuk jubahnya, segala macam, menyesuaikan dengan apa yang ada di sana. Akhirnya timbullah yang namanya Theravada, Mahayana, Vajrayana, ya. Nah, logika yang dipakai oleh Sukong adalah ajaran Buddha satu, ya. Makanya apa? Akhirnya Sukong mengeluarkan apa? Yang namanya budaya. Nah, sekarang kita budayana nggak? Budayana kita. Theravada kita belajar. Parita pagi hari Minggu, Theravada itu. Nah, yang suka ikut Liamkeng itu Mahayana. Ya, kalau Minggu sore kalau nggak salah itu ada Vajrayana kita di pagoda. Ya, mestinya kita belajar semua. Kenapa? Pada saat kita masuk ke dalamnya ajarannya sama. Cuma polesan depannya beda. Ya. Oke. Jadi karya pertama beliau adalah Budayana. Satu. Dua, memperkenalkan Sang Hyang Adi Buddha sebagai konsep ketuhanan. Nah, ini kan sering ditabukan kan? Ketemu di mana? Di Sang Hyang Kamahayanikan. Bahwa ada Tuhan dalam agama Buddha. Tapi Tuhan dalam agama Buddha bukan personifikasi
seperti di agama yang lain. Oh Tuhan, aku minta, Tuhan nih, jangan marah, ya. Jadi di agama lain Tuhan tuh dipersonifikasi seperti ya. Tuhan bisa marah, Tuhan bisa menegur, Tuhan bisa bahagia, masih ada emosi kan, benar nggak? Tapi di agama Buddha kita tidak pernah menyentuh Tuhan, benar nggak? Karena Tuhan sudah sempurna. Yang sering kita sebut apa? Para Buddha, Bodhisatwa, Mahasatwa, benar nggak? Ya. Terus kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Ya. Adakah di doa kita, aku serahkan hidupku padamu Tuhan? Adakah? Gak ada. Gak ada. Kalau Tuhan ada, kau nak lemak baik, kau nyerahkan dengan aku, Kau berbuat nyerahkan dengan aku, benar ya? Logika kalau kita personifikasikan juga gitu. Kau berbuat nak nyerahkan dengan aku, kau siapa? Jadi di agama Buddha kita nggak pernah, karena kita sadar yang berbuat kita ya kita yang nanggung, benar nggak? Ya, kalau tahu kita udah banyak karma buruk, perbanyak perbuatan baik biar seimbang dia, ya kan? Jadi di doa kita, coba kita baca doa kita, nggak ada kita nyerahkan diri, itu nggak ada, ya. Oke. Terus menyelenggarakan hari Trisuci Waisak. Nah, beliau juga mencetuskan itu perayaan waktu di Borobudur. Tapi sekarang diambil Theravada, benar nggak? Ya, kita jadi larinya kemana? Ke Prambanan ya kalau nggak salah. Ya. Itu beliau. Terus mendirikan PUI, ini adalah persaudaraan upasaka upasika tadi. Ya. Mendirikan Sangha Suci, yang sekarang kita sebut sebagai Sangha Agung Indonesia. Ya. Terus beliau juga disebut sebagai Flying Monk. Monk itu berarti biku terbang. Ya. Ya. Hari ini kita telepon, Menteri ada di mana? Oh, saya ada di Jakarta. Besok, oh saya sudah ada di Medan. Wah, Menteri terbang terus. Jadi disebut Flying Monk. Ya. Kenapa? Ya. Beliau menyadari bahwa biku itu terbatas, benar nggak? Ya. Dan perlu diketahui juga, beliau ini bukan orang sembarangan, dari keluarga yang punya duit juga, maka bisa flying. Siapa yang nak bayari dari awal, benar nggak? Nggak ada yang mau nombok ya. Nah, jadi beliau juga selain membabarkan Dhamma juga mengikuti konferensi-konferensi internasional. Orang berpendidikan kan tahu kan mana penting, pergi dia ikuti dan sebagainya. Ya, akhirnya beliau terpilih juga menjadi wapres, ya, karena termasuk brilian lah dari apa-apa yang dia berikan pendapat. Ya, jadi ini adalah 6 hal yang beliau lakukan, yang kalau kita pikir gila, orang pada masa itu belum ada kepikiran seperti ini kan. Ya, terus ini sesuatu yang baru kan. Dan ingat, endingnya Buddhis itu apa? Dihancurkan kan, benar nggak? Oleh kekuatan itu. Untuk bangkit lagi, kan ada rasa takut juga nggak? Ada rasa takut kan. Dan beliau tidak punya ada rasa takut gitu. Sejauh itu adalah kebaikan. Ya. Nah, Bapak Ibu, enak ya. Cocok nggak saya ngajar sejarah? Ya. Jadi sejarah itu menarik sebenarnya. Ya. Cuma ya itu tadi, nggak ngasil ke duit. Saya yakinlah ya zaman akan berubah, sejarah itu akan semakin menarik mestinya, ya. Dan memang benar kalau yang namanya penggalian sejarah minimal ya dari orang yang punya duit, tidak ya? Karena alat-alat ekskavasi segala macam itu mahal. Jadi untuk orang kita yang kayak nanggung-nanggung sudah ada usaha. Ya, duit tidak dapat malah ngeluarin duit, tidak ya? Tidak bisa, ya. Oke, satu saat akan ada muncul orang-orang baru, orang-orang dari Buddhis yang akan menjadi sejarawan, kita doakan, ya. Oke, akhir kata saya tutup. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam.